Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali pada hari ini, yaitu di mata kuliah profesi kependidikan. Dan hari ini saya akan menyambung dari materi yang sebelumnya sudah saya berikan kemarin, kalau tidak salah, tentang kompetensi keguruan. Ya, kalau sekarang kita masuk ke standar kompetensi dan bagaimana mencapai standar kompetensi untuk menjadi guru yang ideal ataupun kompetensi keguruan sesuai dengan undang-undang. Saya fullkan dulu colornya. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman di mata kuliah ini selalu senantiasa diberikan kesehatan, selalu diberikan kemampuan untuk bisa menjalani rutinitas seperti biasanya. Baik, teman-teman, di standar kompetensi keguruan perlu kalian ketahui bahwa era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu tentunya ya menuntut kita ataupun menuntut semua pihak sekarang ini dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Ya, terlebih tidak kecuali kita sebagai guru. Hal tersebut tentunya menempatkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan. Ya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa, nation character building. Ya, character building gitu maksudnya. Untuk itu guru sebagai pribadi utama harus ditingkatkan kompetensinya. Dan ya, makanya dengan berbagai macam upaya pemerintah sampailah memberi ataupun melaksanakan uji sertifikasi. Ya, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Dari berbagai macam sumber yang seperti yang saya baca, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Apa indikator tersebut? Nah, ini sudah dijabarkan ada 4 indikator. Yang pertama, mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Nah, jadi seorang guru itu dikatakan kompeten secara profesional apabila ia mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Tentunya dalam hal ini melaksanakan tanggung jawabnya dan mengembangkan tanggung jawab tersebut dengan baik. Yang kedua, seorang guru dikatakan kompeten, dia harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Jadi dengan tepat, perannya itu harus dengan tepat, ya sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga, guru dikatakan kompeten apabila dia mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Nah, ini jelas. Jadi dia harus mampu mewujudkan ketercapaian tujuan pendidikan, khususnya di unit sekolah, tempat di mana dia bekerja. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan undang-undang, apa yang diinginkan kurikulum, apa yang menjadi tujuan pendidikan saat itu gitu, ataupun saat ini. Yang keempat, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelasnya. Jadi mampu melaksanakan peran dan fungsinya tadi. Pembelajaran khususnya mengelola pembelajaran. Bagaimana ada kompetensi dasar, kompetensi inti, Q1, Q2, Q3 ya. Itu yang harus dicapai oleh seorang guru gitu. Nah, jadi keempat ini harus dilaksanakan. Karakteristik keempat ini dapat dijabarkan melalui penjelasan berikut gini. Tanggung jawab guru pertama. Ya, salah satu pendapat ahli yaitu Mulyasa, setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai, norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga menjadi proses konservasi nilai gitu. Ya, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai yang baru. Tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam 3 tanggung jawab ataupun beberapa tanggung jawab sebagai berikut.
Misalnya, pertama tanggung jawab moral. Ya. Dalam tanggung jawab moral ini, setiap guru harus mampu menghayati perilaku, etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yaitu moral yang diamalkan, moral Pancasila. Dia harus beretika, berperilaku, menunjukkan. Makanya guru itu sebagai tauladan. Yeah. Sebelum memberikan ataupun mengarahkan anak-anak didiknya agar memiliki perilaku yang baik, tentunya guru harus mencerminkan perilaku yang baik. Guru sebagai tauladan. Ya, guru harus mampu menghayati, mengamalkan, mencontohkan perilaku ya, etika yang sesuai dengan moral, khususnya moral Pancasila. Yang kedua, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah. Bahwa guru harus menguasai cara belajar yang efektif, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, melaksanakan pembelajaran yang efektif, melaksanakan ya model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, membimbing anaknya, mengarahkan, dan melaksanakan evaluasi hasil belajar, serta mengembangkan ya, karakter, mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ya, zaman saat ini. Itu tujuan kamu jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, terkait dengan tanggung jawab pendidikan. Yang ketiga, tanggung jawab di bidang masyarakatan. Nah, apa yang tanggung jawab bidang kemasyarakatan? Ya tentunya guru harus turut serta mensukseskan pembangunan yang ada di masyarakat. Kompeten dalam membimbing, mengabdi dan melayani masyarakat. Nah, itu. Yang keempat, tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Dalam hal ini, ya tentunya setiap guru harus dituntut ya, serta memajukan ilmu pengetahuan, terutama yang menjadi spesifikasi latar belakang keilmuannya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi ini tanggung jawab guru yang harus menjadi perhatian terkait dengan penjabaran indikator-indikator guru yang dikatakan kompeten secara profesional. Sekarang kita masuk peran dan fungsi guru. Nah, peran dan fungsi guru ini harus diperhatikan ya, harus kembali diperhatikan. Teman-teman harus memperhatikan video ini secara maksimal ya, karena selain slide yang Bapak berikan, Bapak juga menjelaskan secara singkat terkait dengan materi-materi kelompok kita ya, sehingga sebagai bahan tagihan kompetensi dalam perkuliahan kita. Peran dan fungsi guru gitu. Ya, peran dan fungsi guru ya tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah. Di antara peran tersebut ya tentunya ada beberapa hal yang mesti kita pelajari berikut ini. Pertama, guru sebagai pendidik dan pengajar. Nah, apa sih guru sebagai pendidik dan pengajar? Bahwa setiap guru itu harus memiliki kestabilan emosional, ya tentunya bersikap bagaimana memajukan peserta didik, bersikap realistis, jujur, terbuka, peka terhadap perkembangan, update terhadap ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, terus terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, ya, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi ya, pembelajaran. Nah, ini yang perlu dipahami. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, peran dan fungsi guru sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai pendidik, sebagai pengajar di lingkungan sekolah, guru tidak lupa guru sebagai anggota masyarakat. Apa tugas dan fungsinya?
Guru harus pandai bersosialisasi, pandai berinteraksi, pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, ya guru harus menguasai terkait dengan psikologi sosial, pengetahuan tentang hubungan antar manusia, antar masyarakat, mengetahui ya keterampilan bagaimana membina dan menjalin hubungan dengan suatu kelompok, keterampilan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok di masyarakat, ikut peran serta terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Beda loh ya status sosial guru dengan masyarakat yang lain. Guru itu patutnya paling dihormati, paling dihargai. Akan tetapi bagaimana guru itu juga mencerminkan agar dia menjadi sosok yang dihargai, sosok yang ya yang dihormati masyarakat. Jangan semata-mata ketika dihargai, ketika dihormati, kegiatan-kegiatan masyarakat tidak turut andil. Terlebih misalnya ada gotong royong ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat. Malah masyarakat beranggapan bahwa guru menjadi terdepan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan sosial. Makanya tidak heran kita lihat di masyarakat sering guru-guru ya tampil dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dia dianggap public figure speaking gitu. Ya, ibaratnya yang dapat berbicara, dapat mengayomi dan sebagainya. Ya, guru sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Nah, Anda itu sebagai guru juga ya dalam hal ini sebagai pemimpin. Setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, ya tentunya menguasai ilmu kepemimpinan, ilmu leadership, prinsip ya hubungan antar manusia, cara berkomunikasi, dan menguasai berbagai macam aspek kegiatan organisasi khususnya yang ada di sekolah. Yang keempat, guru sebagai administrator. Apa sih guru sebagai administrator? Ya, guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah. Sehingga guru harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan. Nah, dalam hal ini ya tentunya menguasai manajemen sekolah, manajemen pendidikan. Ya, karena kita juga sebagai administratif. Ya, ketika guru misalnya Anda dipercayakan menjabati, ya selain Anda guru, ada menjabati struktur-struktur organisasi di sekolah, misalnya kepala sekolah, waka, staf-staf yang lain, itu sebagai bendahara, dana bos misalnya. Nah, itu kita harus menguasai dan mengelola berbagai macam aturan administrasi. 5, ya, sebagai pengelola pembelajaran. Nah, dalam hal ini setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran, model pembelajaran, dan memahami karakteristik kelas, memahami situasi belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas yang memungkinkan kita untuk ya memberikan dan mentransferkan berbagai macam keilmuan kepada peserta didik. Teman-teman, dalam undang-undang ya tentang guru dan dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang ya dalam hal ini ya tentang guru dan dosen, ada beberapa prinsip yang harus ya dilaksanakan gitu. Jadi profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip. Jadi kita jadi guru itu harus berdasarkan prinsip. Pertama, memiliki bakat. Nah, harus ada bakat gurunya gitu. Ya, guru itu mengayomi, empati, punya perasaan, betul-betul panggilan jiwa, minatnya, dan idealismenya gitu. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Keputusan guru sesuai dengan anak ini tingkat kemampuannya dia naik kelas.
Kalau naik bisa dinaikkan, dinaikkan. Kalau tidak, dalam rangka ya betul-betul tagihan kompetensi anak tersebut seandainya memang belum layak, ya tentunya belum layak. Tidak bisa dilobi-lobi dengan apapun. Nah, itu prinsip guru. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dalam undang-undang ini juga berprinsip memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas. Jadi sesuai dengan kualifikasi latar belakang akademiknya. Ya. Terus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Ya, jadi memiliki kompetensi, jangan tagihan kompetensinya dia guru fisika, tentunya sesuai dengan tagihan kompetensi guru fisika. Dia guru matematika sesuai dengan guru matematika. Dia guru bahasa Inggris sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya, keprofesionalannya. Terus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Jelas. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Terus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, itu beberapa prinsip ya, prinsip yang harus diperhatikan keprofesian sebagai seorang guru. Baik, dalam hal ini ya kita masuk ke peningkatan kompetensi, yaitu salah satu program pemerintah untuk melihat untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu guru, dilakukanlah sertifikasi guru. Ya, program sertifikasi guru adalah jabatan yang dialamatkan kepada guru negeri ataupun swasta. Ya, guru negeri ataupun swasta. Program ini dapat diikuti oleh para guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kemudian mereka akan mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini perguruan tinggi, ya tentunya berdasarkan ataupun ya arahan ataupun ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Sertifikasi itu sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang tersebut telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Ya, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi ini, dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Gitu. Baik, kita lanjut. Program sertifikasi ini dapat diperoleh melalui 2 jalur. Pertama, jalur proses pendidikan ya profesi terlebih dahulu dengan dilanjutkan uji sertifikasi. Jadi ada pendidikan profesi ya, ataupun sering dikenal dengan PPG. Nah, yang kedua, uji sertifikasi langsung sebagai bentuk peningkatan kompetensi keprofesional guru sebagai agen pelajaran oleh perguruan tinggi ya terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada dulu yang sistemnya portofolio, ada memang ya sesuai dengan sudah kepangkatannya ya. Tapi sekarang ini malah di nomor 1 nih. Jadi untuk sertifikasi Anda harus mengikuti pendidikan profesi guru. Tujuan sertifikasi pertama, ya, tujuan sertifikasi ini pertama melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi melindungi profesinya karena setelah disertifikasi dia sudah tidak diragukan lagi ya tetap keprofesionalnya. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan tujuan sertifikasi ini, dia harus sesuai dengan latar belakangnya, kualifikasi pendidiknya, dia harus ya punya
apa rekam jejak yang baik ya. Jadi sehingga melindungi dari praktik-praktik yang abal-abalan, sekolah abal-abal, guru yang abal-abal dan sebagainya. Banyak kejadian di sekitar kita. Membantu melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Nah, ini membantu lembaga penyelenggaraan pendidikan sehingga ketika merekrut sebagai guru, merekrut jadi juga memperhatikan hal ini. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Ya, ini tujuan sertifikasi, teman-teman. Kalian bisa pahami secara lebih detail, cari update ya dengan berbagai macam teori dan materi ya sehingga kalian betul-betul bisa memahami hal ini. Jadi manfaat sertifikasi, kita masuk nih yang terakhir. Ya, Anda perlu tahu manfaat sertifikasi itu apa sih manfaatnya itu. Jadi manfaat sertifikasi itu yang pertama manfaat sertifikasi itu ada dua, pengawasan mutu dan penjaminan mutu. Lagi-lagi terkait dengan mutu. Nah, pertama terkait dengan pengawasan mutu, lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. Jadi untuk mengawas mutu ini dalam lembaga sertifikasi sudah menyiapkan kompetensi-kompetensi ya, tagihan-tagihan yang harus dia lakukan gitu. Jadi sertifikasi itu adalah ada hal-hal yang mesti harus dipersiapkan ketika mau sertifikasi. Yang kedua, untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan pada praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan profesional melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir ya, maupun pengembangan karir selanjutnya gitu. Yang keempat, proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesional. Itu terkait dengan mutu, teman-teman. Jadi betul-betul dalam hal ini manfaat sertifikasi itu ada dua hal, pengawasan mutu dan penjaminan mutu. Terkait dengan penjaminan mutu, adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja. Jadi dalam sertifikasi ini ada evaluasinya. Ya, ada laporannya. Laporan itu kalau kami itu dosen untuk sertifikasi itu ada namanya BKD, beban kerja dosen, LKD, laporan kinerja dosen. Jadi dilaporkan teman-teman, dievaluasi ya sehingga menjadi bahan bahan refleksi dalam proses kinerjanya. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi misalnya bagi sekolah, bagaimana mencari guru yang sesuai dengan kompetensi, guru yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi itu terkait dengan manfaat sertifikasi ya. Jadi sekian pertemuan singkat ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Teman-teman pahami, dalami video ini, cari referensi yang lain terkait dengan pengembangan keilmuan saudara. Sekian, terima kasih. Saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya terkait dengan mata kuliah profesi kependidikan. Salam sehat untuk kita semua.